Berarti 24 jam niat kita tidak ada niat yang jelek, niatnya baik semuanya. Kenapa? Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Al-Rifai 1 dalam acara pengajian rutinan Ngaos Sareng Ustadz yang akan menyuguhkan berbagai kajian kitab kuning mulai dari fikih, akhlak, tafsir, dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar teman-teman Arifai semua dimanapun Anda berada? Kembali lagi di channel YouTube kami Arifai 1, tetap dalam program pengajian rutinan Ngaos Sareng Ustadz. Pada ngaos kali ini kita akan mengkaji ilmu hadis yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Tetap bersama beliau, Ustadz Asad Malik SPD. Beliau adalah Direktur Pondok Modern Arifai 3 khusus Putra dan juga salah satu mudaris di Mahat Ali Al-Zamazari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali Ustadz di pengawasan di acara kita pengawasan rutinan. Seperti biasa penjelasan di ngaos saat itu yaitu membimbing kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Begini Ustadz, kita kan tahu setiap ibadah yang kita lakukan itu harus ada niatnya. Padahal kalau misalkan pengawasan yang kemarin-kemarin itu tentang tafsir, itu kalau nggak salah Ustadz ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada niat, tidak ada kewajiban, yang tidak ada yang mengatakan atau di itunya Al-Quran itu nggak ada teks yang menyatakan bahwasanya setiap ibadah kita harus niat Ustadz. Gimana sih Ustadz di kitab Riyadhus Shalihin niat itu seperti apa Ustadz? Apakah ada asal usulnya atau seperti apa gitu Ustadz? Ya, terima kasih. Sebelumnya mari kita dengan harapan apa yang kita ngaji. Jadi kita niati ngaji karena kita sekarang ini niat. Niat itu sebagai tolak ukur kesuksesan ibadah kita. Bahkan ada sebagian pendapat sepertiga dari ilmu itu ya tergantung dari niat gitu. Makanya di dalam hadis kitab hadis Riyadhus Shalihin kita akan menjelaskan nantinya juga tadi menyatakan di Al-Quran tidak ada niat, memang tidak ada niat, gak ada benar niat itu gak ada. Yang ada itu menjelaskan yang ada di hadis yang saya ketahui ada di Riyadhus Shalihin. Ala hadiniyah wa niyatus sarfi lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Langsung saja ya. Kita niati ngaji gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza ya bin Abdullah bin Qurdin bin Raza bin Adi bin Abi Ka'ab Lu'ay bin Ghalib al-Qurasyi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya sahnya beberapa amal itu tergantung niatnya. Teks hadisnya seperti itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seorang hamba
tergantung dari niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, teksnya menggunakan hijrah. Barang siapa yang kepingin ridhonya Allah, salah satu bentuk kepingin ridho dari Allah ya hijrah. Kalau yang kondisinya harus tujuannya itu ingin ridhonya Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasul. Yang kedua aneh. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha. Dan barang siapa yang keinginan hijrahnya hanya dunia semata, atau perempuan yang akan dinikahnya, maka dia akan mendapatkan dunia saja yang ia inginkan atau perempuan yang akan dia nikah. Ini teks hadisnya seperti itu. Nah, dari hadis itu sebetulnya itu beberapa banyak sekali kandungan-kandungan yang ada di dalam hadis itu. Bahkan ada sebagian pendapat atau ulama mengatakan hadis ini adalah sepertiga dari seluruh ibadah. Karena ibadah seseorang, siapapun, itu ada kalanya berupa niat, lisan, dan juga perbuatan. Ya tiga itu, ada niat, ada lisan, ada perbuatan itu yang sifatnya dengan anggota badannya. Yang lengkap itu ada di sholat. Sholat itu mencakup ada niatnya, ada rukun yang sifatnya lisan, wajib membaca Fatihah, dan juga ada yang sifatnya perbuatan apa? Ruku, sujud, dan sholat itu lengkap. Berarti ketika orang itu beramal ibadah seperti sholat, berarti dia sudah sempurna di dalam melaksanakan ibadah penghambaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Memang aneh, bahkan ada lagi perbuatan manusia, perbuatan seorang hamba itu tidak melalui lisan, tapi niat dok. Bahkan saking istimewanya niat, sampai 1/3 dari ilmu, 1/3 dari amal ibadah seorang hamba itu ada di niat. Dan bisa dipastikan amal yang pasti diterima itu adalah niat. Sampai jenengan pernah dengar nggak kalau ada ustadz-ustadznya bilang gini, amal yang pasti diterima itu adalah niatnya. Lah ya kan, wah saya mau niat mengaji, wah nanti saya akan ngaji, wah nanti saya itu akan baca Quran. Niat saja itu diterima oleh Allah. Biasanya kalau orang itu yang mukmin, ketika kita sudah mengerjakan amal baik, tentu hati kita itu ada keinginan untuk berbuat amal selanjutnya. Ya enggak? Contoh, kita ngaji sekarang. Tentu jenengan itu mempunyai pikiran, nanti saya ngaji ini, saya nanti jamaah asar. Pasti enggak? Husnudzon saya pasti jenengan punya pikiran itu. Itulah namanya niat, yang mana niat itu melanggengkan amal kita dan pasti diterimanya. Itu jaminannya Allah seperti itu melalui hadis. Nah, kalau tadi ada Ustazah tadi mengatakan begini ya, memang di dalam Al-Quran itu tidak ada gitu ya. Memang kalau secara tes itu memang tidak ada. Tapi kalau kita melihat dari ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din, ya.
terus hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah, ya kayak itu. Jadi kan tidak ada sesuatu, tidak ada wa ma'umiru, tidak ada yang diutus, ya. Siapapun seorang hamba tidak ada diperintahkan, ya, kecuali dia itu menyembah kepada Allah. Mukhlisin. Mukhlisin itu berarti orang yang ikhlas. Ikhlas itu bisa terlaksana kalau memang niatnya benar. Rumusnya ikhlas itu sebetulnya gampang. Apa? Kalau niatnya benar. Memang secara teks tidak ada di Al-Quran, tapi menuju ikhlas biasanya niatnya. Kalau kita lihat atau kita teliti dari hadis innamal a'malu binniyat, itu sejarahnya kan begini, sejarahnya itu Mbak. Sejarahnya itu begini. Dulu itu ketika Nabi hijrah Mekah ke Madinah, setelah sampai di Madinah, Nabi ini tahu di hati dari salah satu sahabat beliau. Wajar Nabi itu tahu hati isi orang itu, wajar. Kenapa? Nabi. Mungkin kita ada orang kok bisa tahu hatinya orang, ya gak mungkin ya nguju Nabi kok ya. Wajar kalau Nabi tahu hati dari hati seorang itu, wajar. Nah, ketika ada salah satu sahabatnya itu ada tahu hatinya itu tidak murni hijrah pada waktu itu memang hijrah kepingin menegakkan agama Islam yang sebenarnya, yang mana tidak akan ditindas lagi di daerah Mekah, di kota Mekah. Nah, ada sahabatnya itu hijrahnya itu tujuannya satu, apa? Kepingin meminang seorang perempuan. Pernah dengar seperti itu? Ceritanya ngeten, hijrah kepingin meminang seorang perempuan namanya Ubaid. Lah, Nabi tahu ada salah satu sahabatnya seperti itu. Akhirnya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasul. Wa man kana hijratuhu yusibuha au imra'a, lain imra'atan. Sedikit dijelaskan. Kenapa? Karena dunia itu enggak lepas dari dunia dan perempuan. Lainnya dunia itu sebetulnya itu loh. Dunia itu isinya itu lekak dunia ya perempuan. Wajar kalau perempuan itu banyak enggak? Ya wajar karena isinya dunia adalah lanang itu pelengkap sebetulnya itu. Lanang itu pelengkap gitu loh. Wajar kan? Lah akhirnya ketika bersabda Nabi bersabda seperti itu, berkhutbah seperti itu, biar apa? Tujuannya Nabi itu kan meluruskan. Eman-eman hijrah ini tujuannya itu baik, tapi karena hatinya itu tidaklah murni hijrah, tidak murni ingin li'ila'i kalimatillah, ada satu embel-embel berupa menikahi perempuan, eman-eman, akhirnya kan rusak. Sifat ikhlasnya tidak ada. Makanya tadi itu benar kan? Kalau niatnya benar maka akan termasuk mukhlisin, orang yang ikhlas. Akhirnya dikasih tahu, alhamdulillah sahabatnya tadi itu menyadari kalau memang tujuannya itu bukan mengikuti Nabi, tapi memang tujuannya saya mau hidup Nabi karena ada perempuan yang aku inginkan lah gitu loh. Kayak jenengan itu loh, jenengan ngaji datang ke sini itu karena terpaksa, karena disuruh umpamanya. Itu memang benar kan pertama. Tapi kalau sudah masuk ke sini, apa ya? Hati yang tadinya itu disuruh untuk ngaji dihilangkan, ya kan? Biar kita itu nggak rugi. Wis datang, wis niati wis gak bener, niati wedi, ya kan? Karena ngaji, ya kan? Takut dimarahin kalau gak ngaji. Lah, eman-eman kan? Toh pada dasarnya atau pada akhirnya jam-jamnya juga harus datang ke sini, ya kan? Ikhlas, gak ikhlas harus
Nah, dengan Anda itu ikhlas gak ikhlas harus datang, makanya tata seperti itu. Biar jenengan termasuk orang yang mukhlisin, kan gitu kan? Itu caranya, Mbak. Ini salah satu. Memang perbuatan manusia itu aneh. Ada yang sifatnya taat. No, perbuatan orang itu sifatnya maksiat. Ada perbuatan orang itu yang sifatnya itu mubah. Orang itu kalau gak taat, dia maksiat. Kalau gak maksiat, dia mubah. Contoh, Anda ngaji tolabul ilmi, jadi kan wajib karena sebuah perintah Anda harus menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan itu wajib. Wajib enggak? Wajib. Berarti Anda menjalankan perintah. Anda dapat pahala. Selesai. Ketika Anda itu tidak mengaji, berarti Anda harus pilih. Kalau gak maksiat, mubah. Iya kan? Kalau gak maksiat, mubah. Pastinya gampang. Anda nimbrung bareng, duduk bersama, gosipin orang. Hati-hati kan? Iya kan? Iya enggak? Iya. Kalau gak seperti itu, Anda diam ke kamar, diam kemana gitu, duduk manis, diam. Anda mempunyai pekerjaan yang mubah. Nah, kalau Anda mubah begini, eman-eman kan? Kalau enggak diniati dengan baik, dia dapat pahala. Sesuatu yang mubah itu bisa juga mendapatkan pahala, kalau niatnya juga benar. Bagaimana? Ketika Anda itu diam, enggak ngumpul dengan orang, enggak gosip, diam, niati aja. Saya tidak gosipin orang, tidak berbuat maksiat, saya menghindar dari teman-teman yang jelek. Berpahala enggak? Berpahala. Nah itu loh. Kalau kita itu mengerjakan yang maksiat, yang namanya maksiat, dasar maksiat itu Mbak yo, gak iso diniati bener. Contoh, ada temennya nimbrung, ngobrol, gosip. Karena ada sifat toleransi jenengan, wah ikut-ikut nimbrung apa? Tujuan saya baik apa? Itu kholus surul. Loh, itu kholus surulnya benar, tapi niatnya jelek. Tetap aja jelek. Gitu loh. Gak ada dicampur adukkan antara jelek dengan niat yang baik, gak bisa. Justru berdosa loh tambahan. Ada niat apa? Ada orang mencuri, tujuannya apa? Untuk disodakohkan kepada makin miskin. Disodakohnya itu benar, niatnya benar, bagus baik. Tapi mencurinya haram, salah, berdosa. Justru Anda berdosa itu. Kenapa? Sesuatu yang baik, yang semestinya itu baik, Anda campur dengan sesuatu yang kurang baik. Dan Anda itu tahu, dosa tambah. Yang namanya jelek tetap jelek, tidak bisa dicampur aduk. Ya kayak tadi itu, ada teman gosip, ikut nimbrung, alasannya apa? Itu halus, turun. Itu turunnya bagus, baik. Tapi yang namanya gosip tetap aja salah. Kayak orang tidak menggunakan produk ya. Produk hijab. Alasannya apa? Toleransi dengan tetangga. Oh, nggak bisa. Karena hijab itu adalah menutupi aurat. Nggak ada. Ya la maksiat la ta'ata li maksiat. Itu begitu. Ini mungkin sementara seperti itulah dan niat yang ada. Mungkin bisa ditanyakan apa yang saya sampaikan. Ya Ustaz, dari yang sudah Panjenengan sampaikan, Ya. kayaknya saya punya dua pertanyaan ini Ustaz. Oh iya, silakan. 4 boleh. Oh iya. Tadi kan yang jelaskan di teksnya hadis itu pakai hijrah, kalimat hijrah. Yang saya tahu itu yang dari situ adalah hijrah dari Nabi Muhammad, hijrah dari Mekah ke Madinah. Apakah hijrah itu pengertiannya hanya segitu saja Ustaz? Apakah ada pengertian lain atau mungkin substansinya itu yang bisa kita ambil di masa sekarang? Apakah harus kita berarti dikatakan hijrah kita dari Indonesia ke Madinah atau seperti apa? Tuh yang pertama itu Ustaz. Yang kedua, kalau misalkan suatu kita apakah ada konsekuensinya ketika kita itu berbuat ibadah tetapi kita tidak niat untuk ibadah? Misalkan saya kuliah Ustaz, saya kuliah di Mahat Ali Al-Zamah Syahri kuliah, tapi tujuan saya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya, biar saya nanti biar bisa jadi apa gitu, Biar dapat jodoh mamanya gitu. ya biar dapat jodoh gitu kan Ustaz ya, biar saya jadi apa kata Ustaz. Itu apakah saya itu berdosa
atau seperti apa Ustaz? Gitu Ustaz. Terima kasih ya. Kita ambil yang pertama dulu, hijrah ya. Hijrah. Di dalam hadis ini seakan-akan Nabi bersabda pada waktu itu bahwasanya hadis ini sepertinya menjelaskan sebagian, tapi tujuannya untuk keseluruhan. Hijrah bagian dari sesuatu yang lebih umum lagi, koyoe, atau menjelaskan seputar tujuan seseorang itu hijrah biar lurus, biar baik dan murni, dan tujuannya itu biar tidak keinginan menikah kepada seorang perempuan ya. Itu namanya ungkapan yang sebagian, tapi tujuannya adalah sepertinya bahasa atau hadis ini khusus, tapi kandungannya itu biasa di dalam hadis seperti itu. Saya sendiri juga tidak begitu paham untuk memahami hadis, tapi sepertinya hadis ini begitu. Sepertinya khusus, tapi kandungannya umum. Memang ada hadis itu yang khusus Nabi itu ada hadis itu sifatnya umum, teksnya umum, bahasanya umum, tujuannya umum ada. Kalau ini kayak khusus tapi umum. Hijrah itu pada dasarnya, pada arti yang sebenarnya secara umum itu adalah meninggalkan apapun itu sebenarnya. Memang ada sebagian yang mendefinisikan secara istilah itu yang namanya hijrah itu adalah ada sebagian mengatakan begini, berpisah dari desa kufur. Desa kufur itu orang yang banyak mengkufuri terhadap keesaan Allah. Bukan kufur nikmat, beda lah ya. Desa dan tempat itu banyak mengkufuri atau tidak ada tauhid. Akhirnya dia itu pindah ke tempat yang itu yaitu di kota Yatsrib. Bagaimana dengan kondisi yang sekarang di Indonesia? Selama tempat itu adalah Islami, tidak bisa disebut dengan Darul Kufri. Harus dipahami ini ya. Selama tempat itu masih Islam dan ada orang yang mentauhidkan, di situ tidak disebut dengan Darul Kufri. Contoh diantara ya di Indonesia sangat Islami betul. Gak bisa Indonesia disebut dengan sangat. Coba sampai jalan-jalan dimanapun berada, walaupun di situ mayoritas orang Nasrani, mayoritas Kristen, mayoritas Hindu, mayoritas Protestan, pasti ada yang mempunyai rasa aman kan? Ya, nah Islam itu ada Darul. Ya dipahami itu. Memang ada bentuknya itu Islami tapi ruwet. Makanya kita kembali ke benar niat lagi ya. Niat. Ada yang bentuknya itu seperti ibadah, baik, tapi isinya itu ruwet. Isinya itu tidak baik. Ya contoh seperti pertanyaan yang kedua tadi. Koyoke baik enggak menurut jenengan? Ada orang datang ke pengajian secara kasat mata, baik enggak? Tapi itu tujuannya itu bukan mengaji. Tapi apa? Mencari kesalahan orang lain, direkam, ditulis, di-share. Nah itu kan jelek. Tapi bagus enggak menurut jenengan? Secara kasat mata bagus ya? Bagus. Tapi tujuannya sudah jelek. Ketoke api, bagus, baik. Ya maaf saja kalau memang ada persamaan di yang lainnya. Ya memang seperti itu. Lewis niat ngaji, niat enggak ya enggak. Itu mungkin hijau itu saya mungkin secara umum ya secara umum
dia hijrah kita kepada dulunya nggak berhijab menjadi berhijab, dulunya Anda malas akhirnya menjadi tidak malas gitu loh. Itu hijrah menurut secara umum seperti itu. Kenapa? Karena teks hadisnya itu tadi khusus tapi sifatnya umum. Yang dulunya dengan biasa pacaran, umpamanya ya, yang umpamanya ini mau saja sekarang tidak biasa pacaran. Dulu biasa chattingan, sekarang tidak chattingan. Ya kita hijrah ke sana lah. Nah, ya, yang dulunya pacaran akhirnya menuju pelaminan itu kan juga bagus. Ya. Loh iya, kan lebih bagus itu kan, ya kan? Iya. Dulu hanya sekedar kenalan akhirnya menjadi pernikahan kan. Mendingan itu menjadi halal, ya kan lebih bagus itu. Kenapa? Karena ya semuanya memang tergantung dari niatnya. Seperti kita itu niat ngaji, tapi niatnya betul ngaji. Apa? Ya tadi itu mencari kesalahan orang lain, makanya ditulis, dimasukkan di blog, disebarkan. Itu salah. Kelihatannya bagus, tapi niatnya sudah jelek. Faktanya apa? Dia menjelaskan aibnya orang lain. Kalau kesalahan orang lain itu pasti ada. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Lah justru dengan adanya kesalahan orang lain itu bisa ditutupi dengan keberadaan jenengan yang tidak menyalahkan. Justru ditambahi atau ditutupi dengan menurut jenengan kebenaran. Yang mungkin sekaligus apa pertanyaan kedua tadi niat tadi coba. Berarti apapun apa yang kita lakukan sebisanya kita niatkan yang baik ya Ustaz. Ya baik, gini loh. Saya dari apa ya, salah satu di antara ulama, usahakan setiap langkah kita itu baik, walau toh kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita niat. Kenapa? Karena perbuatan itu lebih sulit daripada amal ibadah yang dibani. Sangat sulit. Contoh saja dengan nanti saya mau baca Quran. Tapi ketika Anda baca Quran, Anda malas gak? Malas. Gaya itu. Karena perbuatan itu memang sepertiga dari amal. Amal itu kan secara skala sempurna itu ada 3 tadi itu. Sepertiga niat, sepertiga lisan, sepertiga perbuatan. Kalau 3-3-nya terlaksana sempurna. Gitu loh. Ya wajar deh, gak sempurna di perbuatannya, sempurna di amal. Gak sempurna di amalnya, ya sempurna di lisannya lah. Gak sempurna di lisannya, niatnya sih bener wes lah gitu loh. Salah satunya. Ya syukur-syukur kalau ketiga-tiganya menjadi sempurna. Berarti ketika kita sudah berbuat baik, niat yang baik, teruskan dengan niat lagi yang baik. Saya setelah membaca Quran ini, nanti saya akan baca lagi. Setelah saya selesai ini, saya akan setelah ini saya akan silaturahmi. Berarti 24 jam niat kita tidak ada niat yang jelek. Niatnya baik semuanya. Kenapa? Karena akhir dari keinginan kita itu kan sebetulnya kan kepinginan di akhir kan, iya kan? Kepinginan di akhir. Akhir kita itu kepingin khalidina fiha, kekal di akhirnya, ya kan? Padahal kita itu belum ada di akhir, kita itu masih ada di dalam perjalanan. Perjalanan ini bertahap. Pertahapnya apa? Mulai dari janin, alam ruh, kemudian alam janin, alam dunia, alam barzah, baru alam akhirat. Kita itu belum ada di alam akhirat, maksimal sih di alam barzah. Lebih-lebih kita yang ngaji ini belum di alam barzah, tapi ada di alam dunia. Apakah ada yang ada di alam barzah ini? Tidak ada kan? Tidak ada. Dengan ketidakadaannya itulah, makanya kita itu niat yang baik, niat yang kekal terus menerus. Kenapa? Karena amal kita itu banyak yang diterimanya, dan kita termasuk orang yang ahli dikekalkan. Mudah-mudahan saja di surga. Khusnuzon saya itu ada di surga, khalidina fiha di sana. Itu karena niat kita selalu dan terus menerus.
Karena ada sebuah keterangan lagi, selama orang itu Islam, selama orang itu mukmin, pasti masuk surga. Ketika sudah di surga, dia akan abadi, dia akan di alam keabadian. Sebetulnya ada di alam keabadian kita itu ada di akhirat, itu bukan karena amal kita. Allah itu karena menggantungkan karena amal kita, sedikit amal kita. Coba ayo, sholat kita paling banter 24 jam berapa menit? 15 menit? Enggak, 24 jam. Kira-kira gaya sholat itu berapa menit? Jangan 1 jam, kebanyakan sholat. Yowes, satu sholat 5 menit, 25 menit, wah hebat banget ya. Kalau memang kita itu amal kita itu dibalas oleh Allah karena amal kita itu tidak menjadi orang yang abadi di alam akhirat nanti. Kenapa? Karena hanya berapa? 25. Padahal ada di alam akhirat kita menjadi apa? Kita berada di alam abadi. Yang bisa mengabadikan amal itu hanyalah ada di niat, gitu loh. Sebagaimana keabadian orang yang kafir berada di neraka karena mengabadikan niatnya dia tidak menyembah kepada Allah. Na'udzubillah. Ya wajar kalau dia itu abadi ada di neraka karena dia mengabadikan niatnya tidak menyembah kepada Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita diciptakan lahir dalam keadaan Islam bersama dengan orang yang Islam, kedua orang tua kita Islam. Hanya tinggal menata niat kita, bagaimana niat kita itu selalu kontinu niat yang baik. Selesai niat ini dikerjakan dengan lisan, dengan amal, ganti lagi dengan niat yang baik. Selesai lagi, ganti lagi dengan niat lagi yang baik, lanjutkan dengan lisan, lanjutkan dengan perbuatan, niat lagi yang baik, pegah dengan lisan, yo dengan amalnya, pegah dengan amalnya, yo dengan lisannya, niatkan lagi yang baik, bahkan tidur pun itu niat yang baik. Mbak, insya Allah kita itu akan menjadi orang abadi, niatnya itu menjadi abadi. Kalau niatnya abadi dan baik, insya Allah kita selalu bisa jadi orang yang beramal baik. Itu Allah ngeten gitu. Ya kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan niat kita itu selalu baik. Ya, yang terakhir kepada jenengan, saya mohon kepada jenengan itu selalu baik. Walau toh bentuknya api, walau bentuknya itu kalau bentuknya tidak baik, beda lagi. Walau toh bentuknya itu barang mubah. Contoh, Anda makan barang mubah enggak? Mubah. Niatnya yang baik. Niat apa? Niat kewajiban saya untuk menjaga kesehatan saya. Selesai, Anda dapat pahala. Anda mau tidur, wah niat saya untuk menjaga kesehatan saya atau saya biar tidak terlalu gosip. Selesai. Itu niat yang baik. Lebih-lebih jelas-jelas dengan dia. Tapi beda lagi. Wah itu ada teman saya mau gosip, mau ikut timbun gosip, niatnya baik, loh jangan. Itu beda itu. Sekali jelek tetap jelek. Ngeten nggih. Toh kenyataannya nanti, wah saya nanti tidak akan gosip. Kok faktanya Anda kok tahu-tahunya kok gosip? Ya dihindari kok gosip. Gitu loh. Minimal niatnya itu baik. Namanya sebetulnya menarik sekali pembahasan kita pada ngaos kali ini, tapi karena waktunya juga terbatas, jadi sebelum kita akhiri ngaos yaitu sore ini, Ustadz minta barokah doa agar nantinya ngaos kita ini bisa menjadi barokah bagi kita semua. Maka Ustaz. Mari kita baca Fatihah dan tujukan kepada kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita ini diberikan kesehatan, zahiran wa batinan, dan ilmu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh seluruh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim setelah kita ikuti bersama pengaosan Riyadhus Shalihin bersama beliau Ustaz Hasan Malik, semoga kita mendapatkan keberkahan dan kita mendapatkan manfaat dari pengaosan kali ini.
Jadi saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.